Assalamualaikum Bu Desti. Ya, waalaikumsalam Bu Ii. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Desti. Bu Desti lagi senggang nggak hari ini? Iya sih, lagi nggak ada kerjaan nih. Kenapa gitu? Pengen ngobrol. Boleh-boleh. Apa nih yang mau diobrolin nih hari ini? Iya, saya lagi galau nih Bu. Kemarin ada koordinasi dari kepala sekolah bahwa kelas 12 itu diwajibkan untuk kelulusannya maksimal 100% gitu ya Bu ya. Untuk atau diluluskan semua bagaimanapun caranya atau apapun caranya. Di Hmm. sini saya masalahnya itu ada anak saya yang jarang masuk sekolah, Ibu. Jarang masuk sekolah. Ada juga yang sama sekali tidak masuk sekolah hampir 2 bulan karena sakit. Dan yang jarang sekolah ini karena eh, apa namanya? Emang malas sekolah gitu, Bos, sudah tidak niat untuk bersekolah. Seperti itu, Bu. Oh gitu. Iya. Jadi Jadi, saya galau. jadi itu ya yang membuat Bu Ii Iya, jadi galau ya. iya. Sebagai wali kelas saya jadi galau, Bu. Oke. Eh, nah, sekarang dengan obrolan ini kira-kira apa nih yang mau Bu Ii dapatkan? Iya, saya ingin apa ya? Mencari solusi gitu bagaimana caranya biar anak saya ini untuk lulus semua gitu, Bu. Untuk lulus semua karena saya wali kelas kelas 12 jadi tanggung jawab saya besar untuk meluluskan anak-anak saya yang apa masalahnya seperti ini, hadir jarang, otomatis nilai pun kosong seperti itu, Bu. Nah, sejauh ini Bu Ii bisa menceritakan tidak sebenarnya penyebabnya apa sih kok mereka bisa gitu ya, bisa hampir tidak pernah mengikuti pembelajaran Iya, dan penilaian juga tadi kan ya. iya betul, Bu. Iya, setelah saya amati dan saya selidiki, identifikasi bersama guru BK ya tentunya Bu ya. Mm-mm. Sama guru BK, ternyata dua anak laki-laki ini memang sudah apa? Sudah tidak ada minat untuk belajarnya. Sudah tidak 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 minat untuk belajar dan memang dari kelas 11-nya pun sudah ingin putus sekolah, ingin keluar dari sekolah seperti itu, Bu. Tapi saya sebagai wali kelas ingin berupaya bagaimana caranya anak ini lulus seperti itu, Bu. Dan satu lagi kasusnya yang anak perempuan ini sakit, sakit memang tidak bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa di sekolah. Tapi eh, apa namanya? Tetapi anak ini masih masih semangat untuk belajar, hanya saja keterbatasan dari sakitnya tersebut yang menyebabkan anak ini tidak bisa hadir di sekolah. Seperti itu, Bu. Jadi seperti itu ya permasalahannya ya. Iya, Bu. Hmm, kalau kaitannya gitu ya, karena ibu kan Bu Ikan tadi cerita ya, ibu Ikan memang sebagai wali kelas gitu ya. Iya, Bu. Nah, sebagai wali kelas nih Bu, sebetulnya apa sih yang diinginkan Bu I gitu ya berkaitan dengan masalah yang tadi Bu I ceritakan? Mm-mm. Ya, sebagai wali kelas yang saya inginkan ya tentu meluluskan anak-anak saya dengan nilai-nilai yang baik ya, Bu ya. Nilai-nilai baik di sini anak-anak saya tersebut menyelesaikan tugasnya dengan baik, dengan sendiri, tidak mengandalkan temannya atau tidak apa namanya ya, memanfaatkan orang lain. Tapi dari hati nurani mereka sendiri ingin mengerjakan tugas dan menyelesaikan apa namanya, tagihan-tagihan ulangan harian seperti itu, Bu. Jadi dengan nilai apa namanya, kejujuran mereka sendiri, Bu.
Seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi ya memang sebagai wali kelas gitu ya, Ibu berharapnya ya anak-anak bisa menyelesaikan target tugas gitu ya, Iya, bisa betul. meluluskan seperti itu ya Bu ya. Iya, betul, Ibu. Kemudian saya ingin tahu nih Bu, Iya, Bu. sejauh ini nih Bu ya, Mm-mm. langkah apa sih yang sudah Bu Ii lakukan? Secara upaya, ada beberapa upaya sih Bu yang sudah saya lakukan. Ketika anak ini tidak masuk sekolah, saya selalu menelpon anak-anak tersebut. Menelpon anak tersebut, kenapa tidak bersekolah gitu Bu. Ya, sebenarnya mereka juga mengangkat teleponnya. Ya alasannya itu apa namanya? Karena diajak teman gitu Bu. Karena diajak teman dan kesiangan itu alasannya. Jadi sebenarnya dari rumah berangkat tapi tidak nyampe di sekolahan. Itu yang pertama saya lakukan. Terus upaya yang lain lagi saya telepon orang tuanya biasanya untuk memastikan apakah benar anak ini berangkat dari rumah atau tidak gitu Bu ya. Takutnya anak ini sakit gitu tuh. Jadi saya bisa ada kepastian anak ini kenapa tidak hadir ke sekolah. Ya itu. Dan ketika anak ini memang bolos, biasanya saya memberikan surat peringatan sih Bu. Memberikan surat peringatan kepada anak-anak tersebut eh, untuk tidak mengulangi kesalahannya. Untuk tidak mengulangi kesalahannya. Tapi ya belakangan ini setelah saya pantau beberapa bulan tidak ada perubahan Bu. Makanya saya ingin berkonsultasi dengan Bu Desti gitu tuh. Gimana baiknya untuk anak ini bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Seperti Iya. itu, Bu. Dengan apa yang sudah Bu Ii lakukan gitu ya. Kemudian Iya, tadi juga Bu Ii bercerita kan ternyata hasilnya belum sesuai yang diharapkan gitu ya. betul. Nah, sekarang Bu Ii punya rencana lain gak sih untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana lain, ya paling ini ya Bu ya. Kalau misalkan dengan upaya-upaya saya selama ini gagal gitu, saya tetap berusaha gimana pun caranya gitu ya Bu ya. Eh, Insya Allah saya akan melakukan yang terbaik. Saya akan mengupayakan home visit atau mengunjungi anak tersebut. Home visit, mengunjungi anak tersebut, dan bila perlu saya membawakan tugas-tugasnya, Bu. Dan karena biasanya saya meminta sekretaris kelas itu untuk apa ya? Untuk menulis, bukan menulis, men-share catatan atau tugas apa yang hari ini dikerjakan di kelas untuk teman-teman yang tidak masuk sekolah pada hari itu. Dan saya meminta untuk sekretaris tersebut untuk men-share di grup WA kelas. Dan upaya saya mendatangi anak tersebut ke rumahnya dan berupaya untuk gimana caranya anak ini mau nulis gitu ya Bu ya. Saya bimbing, saya amati sampai mereka benar-benar menyelesaikan tugasnya. Lalu untuk pertemuan berikutnya mungkin untuk menyelesaikan ulangan harian atau tugas-tugas yang belum eh, tugas-tugas yang belum juga mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya anak ini bisa tetap masuk ke sekolah gitu Bu. Jadi saya memberi motivasi di situ. Memberi motivasi agar tugas-tugas atau ulangan yang selanjutnya bisa di anak ini di sekolah seperti itu. Luar biasa sih Bu itu rencananya. Iya, Sangat luar mudah-mudahan biasa. berhasil Bu. Insya Allah. Terus kapan nih Bu rencana itu akan Ibu laksanakan? Insya Allah rencananya kebetulan di sini sedang ada ujian sekolah ya Bu ya, pas penilaian akhir semester 1, insya Allah Insya Allah setelah mengawas setelah pada mengawas hari pada ini saya akan mendatangi rumahnya agar permasalahannya cepat selesai ya Bu ya. Iya. Ingin Uh, secepatnya gitu. Siapa saja Bu pihak yang bisa Ibu ajak bekerja sama gitu ya dalam mengenangani masalah ini Bu? Iya.
karena di sini apa namanya, eee, instansi ya, Bu, ya. Jadi tidak semena-mena saya, jalan sendiri gitu. Karena saya sebagai wali kelas, ada juga guru BK gitu, Bu. Jadi saya bekerja sama dengan guru BK untuk bekerja sama juga dengan wali murid atau orang tua siswa, orang tua murid, untuk bekerja sama untuk saling memotivasi atau mensupport anak ini agar tidak apa, tidak putus sekolah karena sayang hanya tinggal beberapa bulan lagi saja gitu, Bu. Mhm, mhm. Selain itu jika tidak ada orang tua, saya pun bisa apa namanya ya, meminta bantuan kepada anggota keluarga lainnya yang kebetulan tinggal satu rumah dengan anak tersebut. Seperti itu, Bu. Iya. Itu yang Oh, bertanggung jawab. iya. Luar biasa ya Bu ya. Saya sangat menantikan nih Bu, ketika Ibu sudah melaksanakan rencana Ibu gitu ya. Saya menantikan sekali cerita berikutnya gitu ya. Iya, terima kasih Ibu Bu sudah I, meluangkan waktunya. sama-sama. Iya Bu I, apa nih yang didapat Bu I dari obrolan kita hari ini nih? Wah, luar biasa Ibu, saya mendapat pencerahan. Eh, mendapat pencerahan untuk solusi anak saya yang bermasalah ini. Eh, solusinya yaitu ya yang tadi saya ucapkan bahwa saya terus berusaha untuk bagaimanapun caranya saya akan mengusahakan optimal untuk anak saya ini agar tidak putus sekolah. Terima kasih atas coachingnya Ibu ya untuk hari ini. Sama-sama Bu I. Saya tunggu cerita berikutnya ya. Iya Ibu, terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi. Ya.